Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Zahra dengan nomor BP 2212007 akan mempresentasikan presentasi hasil saya sendiri yaitu dengan judul simulasi. Baik, materi yang pertama yaitu apa itu simulasi. Simulasi adalah suatu model sistem di mana komponennya dipresentasikan oleh prosedur-prosedur aritmatika dan logika yang dijalankan komputer untuk memperkirakan sifat-sifat dinamis sistem tersebut. Menurut sekumpulan metode dan aplikasi yang digunakan untuk meniru perilaku dari suatu sistem nyata yang terdiri atas hubungan variabel rumit dengan bantuan software. Berikut jenis-jenis dari simulasi. Yang pertama, simulasi statis. Simulasi statis merupakan jenis simulasi yang tidak bergantung atau berdasar pada waktu, namun biasanya simulasi ini melibatkan pengambilan sampel secara acak untuk menyimulasikan output statistik yang dapat dianalisis. Yang kedua, simulasi dinamis. Simulasi dinamis merupakan jenis-jenis simulasi yang sangat bergantung terhadap perubahan waktu, statusnya selalu berubah-ubah. Mekanisme akan bergerak sejalan dengan waktu dan status dari variabelnya juga akan berubah seiring waktu. Yang ketiga, simulasi stokastik. Simulasi stokastik merupakan jenis simulasi di mana variabel inputnya bersifat acak atau random. Simulasi stokastik harus dijalankan secara berulang untuk mendapatkan hasil yang akurat. Yang keempat, simulasi deterministik. Simulasi deterministik merupakan simulasi yang variabel inputnya bersifat acak atau random, namun berbeda dengan simulasi stokastik. Simulasi deterministik ini hanya perlu dijalankan sebanyak satu kali untuk mendapatkan hasil yang optimal. Yang kelima, simulasi sistem diskrit. Simulasi diskrit merupakan simulasi yang perubahan statusnya terjadi pada titik-titik waktu diskrit yang ditandai dengan suatu kejadian. Perubahan status ini dipicu oleh suatu kejadian pada waktu tertentu. Yang keenam, simulasi sistem kontinu. Simulasi kontinu adalah perubahan status variabel terjadi sepanjang waktu. Simulasi kontinu menggunakan persamaan diferensial untuk menentukan tingkat perubahan status variabelnya. Berikut, apa itu digital twin? Digital twin adalah model virtual dari sebuah langkah kerja atau service yang dimana kita dapat menganalisa ataupun memantau sistem tersebut agar kita dapat memperkirakan masalah yang akan timbul lebih cepat. Tujuan dari teknologi ini dibuat untuk meningkatkan efisiensi kerja dan mengumpulkan data dari lapangan secara langsung guna untuk melakukan sebuah perbaikan atau perubahan. Menurut Dr. Michael Griffiths, sebuah presentasi atau tiruan virtual dalam 3G dari sebuah produk, proses, ataupun layanan. Elemen-elemen digital twin. Yang pertama, bentuk fisik. Yang kedua, tiruan virtual. Yang ketiga, informasi penghubung. Berikut manfaat simulasi untuk industri. Yang pertama, perancangan dan analisis sistem manufaktur. Contohnya pabrik dan otomotif. Dua, perancangan dan analisis sistem transportasi. Contohnya di bandara. Yang ketiga, analisis rantai pasokan. Yang keempat, evaluasi perancangan sistem jasa. Contohnya call center. Yang kelima, rekayasa ulang, proses bisnis perusahaan. Yang keenam, penentuan kebijakan pemeriksaan pada sistem persediaan. Yang ketujuh, analisis operasi pertambangan. Yang kedelapan, rancangan dan analisis proses industri. Contohnya pabrik mini kelapa sawit. Berikut kelebihan dari simulasi.
Yang pertama, memecahkan masalah rumit. Yang kedua, meramalkan kesulitan. Yang ketiga, memvisualisasikan efek jangka panjang. Yang keempat, modifikasi. Yang kelima, hemat waktu dan biaya. Yang keenam, tidak mengganggu sistem dunia nyata. Yang ketujuh, digunakan untuk tujuan penelitian. Berikut kekurangan dari simulasi. Yang pertama, tidak memberikan hasil yang optimal. Yang kedua, kuantifikasi variabelnya tidak optimal. Yang ketiga, solusi yang diberikan terbatas. Berikut bagaimana Digital Twin bekerja. Digital Twin bekerja sebagai jembatan antara dunia nyata dengan dunia digital. Sensor terpasang pada sebuah mesin bekerja untuk mengumpulkan data, mendeteksi kerusakan, dan mengetahui kondisi mesin ketika beroperasi. Ketika semua data itu terkumpul, sensor tersebut akan membawa semua data itu ke dalam sistem berbasis cloud yang sudah terhubung dengan software khusus yang terintegrasi dengan mesin tersebut. Data yang sudah berhasil terkumpul dapat kita analisa secara real-time dimanapun dan kapanpun. Penerapan Digital Twin. Yang pertama, sektor energi. Yang kedua, pelayanan umum. Yang ketiga, sektor kesehatan. Yang keempat, pengaturan kota. Yang kelima, retail. Contoh sederhana penerapan Digital Twin. Yang pertama, General Electric, yaitu ladang angin digital. Yang kedua, Cars JR, bisa disebut makanan cepat saji digital. Yang ketiga, Singapura, kota digital. Sekian presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.